Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Astri. Jadi dalam video ini nanti saya akan informasikan seputaran beasiswa. Dan saya kasih clue-nya ya. Jadi beasiswa ini khusus untuk mahasiswa D3, S1 atau D4 yang memang lagi cari-cari informasi beasiswa. Pastikan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kalian bisa dapatkan beasiswanya. Keep on watching. Jadi dulu waktu saya kuliah itu juga dapat PPA. Jadi sekarang mau share ke adik-adik sekalian mengenai bagaimana sih apa itu dan berapa sih besaran yang didapatkan kalau misalkan kita berhasil menjadi salah satu penerima beasiswa PPA. Oke, yang pertama yang ingin saya informasikan adalah apa sih PPA itu, beasiswa PPA itu. Jadi PPA itu singkatan dari peningkatan prestasi akademik. Jadi beasiswa PPA adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik yang mana ini merupakan dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti. Memang dikhususkan untuk mahasiswa D3, D4, dan S1. Kemudian mereka ini persyaratannya adalah minimal mereka itu sudah menempuh kuliah selama 2 semester dan diprioritaskan buat mereka yang berprestasi dan memiliki keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya, beasiswa yang didapatkan ketika kita menjadi salah satu penerima beasiswa PPA ini. Jadi waktu saya dulu itu masih 330.000 if I'm not mistaken. Jadi itu ketika saya kuliah dulu. Tapi sekarang sudah naik. Jadi menurut informasi tahun lalu itu sudah 400.000 per semester. Jadi naik sekitarannya 70.000 lah per semester. Jadi lumayan lah. Tuh semester itu 6 bulan kalian sudah bisa dapat 2,4 atau 1 tahun itu dihitung menjadi 4,8 juta rupiah. Dan itu langsung masuk ke rekening adik-adik sekalian tanpa ada potongan sedikit pun dari pihak kampus dan dari pihak Dikti sendiri. Ya, jadi tadi saya sudah informasikan mengenai apa itu beasiswa PPA dan berapa besaran beasiswa yang didapatkan ketika kita menjadi salah satu penerima dari beasiswa PPA. Nah, selanjutnya adalah persyaratan. Jadi persyaratannya itu saya akan bagi menjadi 2, yaitu ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus yang adik-adik sekalian harus penuhi. Apa saja itu? Jadi memang ini informasi yang saya dapatkan itu berdasarkan panduan atau pedoman beasiswa PPA tahun 2019 dan ini lebih update karena tahun-tahun sebelumnya itu ada sedikit perbaikan atau mungkin ada beberapa item yang perlu ditambahkan tapi tidak terlalu signifikan. Tapi yang harus juga diinformasikan buat adik-adik sekalian, jadi untuk yang sekarang ini jadi sudah sistem online. Adik-adik itu mesti scan semua persyaratan yang sudah ditandatangani dan segala macam itu, kemudian diserahkan ke biro akademik di perguruan tinggi masing-masing. Memang manual, kita kumpul manual, tapi kita juga harus kumpul berupa soft copy. Itu dia perbedaannya dibandingkan sebelumnya. Kalau saya dulu masih full manual, jadi kita mengumpulkan semua persyaratan berkasnya, terus kumpul deh ke biro akademik. Udah itu aja, terus tunggu aja kalau misalkan dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat mungkin kita akan dapat di prodi selanjutnya. Oke, nah selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah yang apa saja sih persyaratan umum dan persyaratan khususnya itu. Nah, untuk persyaratan umumnya itu yang pertama adalah untuk jenjang S1 dan diploma 4. Jadi jenjang S1 atau diploma 4 ini kan ada yang diploma, ada yang strata aja. Jadi paling rendah itu mereka sudah menempuh perkuliahan selama 2 semester. Untuk yang semester 1 belum bisa karena memang belum punya transkrip nilai. Tapi kalau misalkan sudah semester 2 nih, sudah
sudah bisa daftar karena sudah ada nilai transkrip gitu yang bisa disetorkan, dan itu sudah 2 semester. Jadi itu paling rendah itu minimal 2 semester. Terus yang untuk yang diploma 3, jadi kan ini memang beasiswanya diperuntukkan untuk diploma 3, S1 atau D4. Jadi untuk diploma 3 minimal itu yang duduk di semester 2 dan paling tinggi atau maksimal itu di semester 4, karena nggak boleh lagi lewat dari itu, karena memang diharapkan memang kita untuk selesai tepat pada waktu. Nah, selanjutnya jadi sudah ya mengenai jenjang S1, D4 dan D3-nya. Jadi minimal itu semester 2 baru bisa mengusulkan untuk beasiswa PPA ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke ranah yang lebih teknis, yaitu mengenai berkas apa saja yang mesti dipersiapkan. Jadi yang pertama itu kita harus punya fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM. Masa mahasiswa nggak punya KTM? Pasti semuanya punya KTM ya, tapi mungkin ada yang lupa atau kececer taruh di mana, menganggap itu tidak penting atau dan sebagainya gitu. Jadi sebaiknya untuk sekarang lebih di keep atau di save dengan baik. Siapa tahu tiba-tiba ada informasi mengenai beasiswa ini, jadi kalian tidak akan kelabakan lagi mencari di mana kartu mahasiswa itu berada. Jadi kartu mahasiswa dan juga KRS terakhir itu hanya untuk membuktikan bahwa adik-adik sekalian itu adalah mahasiswa aktif dan tidak sedang mengajukan cuti atau mungkin drop out ya. Jadi itu saja. Oke, selanjutnya yang kedua, berkas yang harus kalian siapkan adalah bukti piagam atau sertifikat yang membuktikan bahwa kalian punya prestasi baik kokurikuler atau ekstrakurikuler, baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Jadi semuanya itu di keep, yang dari sekolah bisa untuk dimasukkan, karena itu bisa membuktikan bahwa adik-adik sekalian itu punya prestasi baik di bidang olahraga maupun ekstrakurikuler ataupun di bidang intelijensi ya. Jadi semuanya itu harus disiapkan. Jadi yang ketiga yang harus kalian buat adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa adik-adik sekalian itu tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari instansi lain. Terus yang keempat adalah kartu keluarga. Jadi adik-adik itu harus punya kartu keluarga ya. Terus yang kelima adalah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi ini memang harus langsung yang bertanda tangan itu adalah rektor. Kalau dia universitas, direktur atau ketua untuk sekolah tinggi. Oke, jadi itu dia ada 5 ya berkas yang harus disiapkan. Kalau misalkan ada update informasi, karena memang ini dinamis sekali, jadi mungkin setiap tahun ada perubahan yang harus dilengkapi ya. Kalian harus dengar-dengar informasi aja, tetapi pasti berkasnya itu seputaran. Nah, itu dia untuk persyaratan umumnya, dan saya rasa itu mudah karena mungkin kita bisa kok untuk dapat itu kalau kita berusaha sedikit aja. Nah, persyaratan khususnya adalah kalian harus punya IPK itu minimal 3,0 untuk bisa mendapatkan beasiswa PPA ini. Jadi memang kalian harus bisa mempertahankan indeks prestasi kalian dari tiap semester atau ke semester berikutnya supaya nggak anjlok pas penghitungan IPK. Nah, jadi dari IPK itu kalian harus buat transkrip nilainya. Jangan lupa dibuat transkrip nilainya, biasanya dikeluarkan oleh Pak Kaprodinya atau mungkin dari dekannya langsung yang tanda tangan. Itu persyaratan khususnya adalah kalian harus punya surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi orang tua itu mesti ada surat keterangan penghasilan, baik itu dari instansi untuk yang kerja di instansi ataupun yang berwirausaha itu ya memberikan pernyataan gitu kalau sekian pendapatannya setiap bulan. Terus kemudian untuk yang ketiga adalah adik-adik harus kalian itu kalau kalian punya surat keterangan tidak mampu dari lurah. Nah, itu sangat-sangat membantu, walaupun sebenarnya untuk beasiswa PPA ini semuanya bisa untuk mendaftar karena syaratnya adalah kalian mempunyai
prestasi akademik yang baik. Tapi jangan berkecil hati buat adik-adik sekalian yang merasa bahwa mungkin bisa nggak sih saya gitu, maksudnya saya memang tinggi tetapi jangan sampai saya nggak di ini karena orang tua saya mungkin PNS. Jadi dulu itu karena saya kuliah di PTN, jadi memang kotanya itu banyak, jadi itu sampai ribuan kotanya, kalau ratusan kalau di PTN ya, satu kali itu sampai ratusan, dan mungkin itu bedanya kalau kita ada di PTS. Nah, di PTN ini dulu memang wakil rektor 3-nya itu menyampaikan ke kami gitu, bahwa walaupun orang tua kita itu seorang pegawai negeri sipil, tetapi dia itu mempunyai 5 anak gitu. Jadi tetap aja mungkin dia tidak sanggup untuk menyekolahkan 5 anak sekaligus, dan itu bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa mendapatkan beasiswa PPA ini gitu. Jadi didaftar aja. Jadi misalkan tidak punya, karena kita mendaftar memang khusus untuk prestasi akademik ya, beda lagi kalau kita mendaftar untuk B3M, merasa bahwa mungkin saya nggak akan lulus, jadi percuma aja deh saya daftar karena karena orang tua saya PNS misalkan. Jadi it's okay, maksudnya daftar aja gitu, nothing tulus lah, nothing tulus, karena kalian bisa lihat at the end gitu, kalian bisa dapat atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian dapat, alhamdulillah, kalau enggak dapat bisa aja kalian dapat di prodi berikutnya. Hal yang ingin saya sampaikan juga, biasanya ada mahasiswa yang bilang bahwa wah sisa sehari 2 hari lagi deadline-nya. Oh no, come on. Jadi pernah dulu saya dapat informasi beasiswanya itu sehari sebelum deadline, karena apa ya, memang waktunya itu pas mau libur gitu, jadi kita udah banyak yang pulang kampung dan nggak balik ke kampus gitu. Dan waktu itu kebetulan saya datang ke kampus dan lihat bahwa oh masih ada kesempatan karena masih besok. Saya daftar dong, saya rasa mungkin saya berpeluang untuk dapat gitu. Jadi saya daftar walaupun cuma 1 hari, tapi saya tetap daftar dan saya submit besoknya, dan alhamdulillah dapat beasiswanya. Jadi jangan merasa bahwa sisa 1 hari males Dan tidak lupa saya ingin memberikan sedikit tips. Jadi buat adik-adik sekalian itu, kalau misalkan buat mahasiswa ya, jadi kalau misalkan jalan, tengoklah kiri, tengoklah kanan. Jadi kalau misalkan ada papan informasi ini, kalian harus lihat gitu, siapa tahu di tempat itu ada informasi beasiswa yang kalian tunggu-tunggu kemunculannya. Jadi jangan cuma sekedar jalan. Dulu memang saya kalau misalkan lihat papan informasi pasti akan singgah dulu, apakah itu ada informasi seminar atau workshop ataupun mungkin beasiswa. Jadi saya baca dulu dengan baik, karena menurut saya nggak ada salahnya kalau kita baca, karena itu akan menambah informasi dan hasanah pengetahuan kita, dan juga akan menambah teman. Kenapa menambah teman? Karena misalkan ada informasi seminar, kita bisa ikutan. Nah, di seminar itu kan mungkin kita akan punya teman baru dari fakultas lain yang mungkin punya visi misi yang sama, punya hobi yang sama, punya ketertarikan yang sama untuk ikut seminar apa gitu. Jadi I think it will be very useful for you guys. Okay, so itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Kalaupun ada informasi yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jadi insya Allah saya akan balas kalau saya lihat ya, secepatnya. Jadi as soon as Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.